Tanpa kita sadari seperti saya contohkan tadi, kadangkala saudaraku sekalian, pikiran kita ngambang kemana-mana, tingkah pola kita, dosa pikiran itu paling banyak. Apalagi bapak-bapak habis kles sama istri, hati-hati dosa mata. Makanya kalau lagi berantem bapak-bapak sama ibu-ibu langsung minta maaf. Amin. Jangan simpan kekesalan dalam batin, saudara. Ingat, cobaan itu banyak, godaan itu banyak. Apalagi bapak-bapak, coba jangan pernah kalau habis berantem jalan di mall. Lihat yang bening-bening, yang aduh manusia yang bening-bening ini bagus banget ya. Di rumah keruhnya minta ampun. Bahayanya begitu saudara. Dosa mata loh, hati-hati loh. Amin. Haleluya. Ya lihat lagi lewat dua orang. Aduh ini manusia perjanjian baru di rumah perjanjian lama. Udah perjanjian lama belum digenapi lagi. Hancur lebur kehidupan ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya kalau lagi marahan cepat selesaikan, cobaannya banyak. Perselingkuhan terjadi karena benturan dalam keluarga, hubungan antara suami istri. Haleluya. Iya, bahaya. Cepat-cepat diselesaikan kalau ada masalah. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi dosa, kuncinya cuma satu, minta ampun. Penutup, saudara. Kita baca yuk sama-sama nih penutup nih. Kita baca sama-sama, bisa baca saudara? 2, iya. Ternyata untuk mencapai hidup bahagia tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Sangat sederhana, hanya dengan pertobatan yang sungguh maka pengampunan kita peroleh. Sukses buat saudara. Maju terus. Selamat menikmati liburan bersama keluarga kita, bersama anak kita. Dan pastikan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Sukses, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Satu pujian kita mau naikkan bagi Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepadanya bukan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat saja sekali lagi angkat pujian ini. Hanya kepadanya. Amin, haleluya. Dalam hidupku, dan aku percaya, haleluya.
Ada kekuatan yang baru walau ku melangkah dalam tekanan. Badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil, sekali lagi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya satu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Biar musik saja mengalunkan pujian ini dengan lembut di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali firman Tuhan telah mengajar kepada kita dengan nyanyian pengajaran yang diajarkan oleh Daud kepada kita lewat pemazmur. Hari ini kita belajar untuk menyelesaikan setiap dosa-dosa kita, baik dosa yang tersembunyi, baik dosa yang belum kita akui, baik dosa yang mungkin kita telah lupakan. Mari hari ini adakan satu tindakan kepada Tuhan. Tindakannya adalah mari kita dengan berani mengakui setiap salah kita. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang menyimpan kesalahan, yang menyembunyikan kesalahan, dianggap sebagai orang yang menipu. Kenapa disebut sebagai orang yang menipu? Dia menipu dirinya sendiri, dia menipu Tuhan, dia menipu orang lain. Dia masih ada salah, dia belum akui kesalahannya. Tetapi dia rajin beribadah, sedangkan dia menyimpan dosa. Ini berbahaya. Dan itu mendatangkan sengsara, kata firman Tuhan. Itu mendatangkan tekanan, mendatangkan banjir besar yang akan melanda. Maka engkau akan sakit jasmani, kata firman Tuhan, jiwani, bahkan rohani kita. Tetapi hari ini kembali firman Tuhan sudah mengajar. Kalau kita sadar kita pernah buat salah, mari ampuni dan akui kesalahan kita. Dan Tuhan punya hak untuk mengampuni setiap kesalahan kita. Bukan masalah dosa besar ataupun kecil yang pernah kita lakukan. Dosa kecil maupun besar tetap namanya dosa. Dosa itu perlu pengakuan dan kita minta ampun hanya kepada Tuhan. Kalau ini menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada, renungkanlah firman Tuhan. Supaya kita siap menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang terbebas dari tekanan hidup. Karena dosa itu mendatangkan celaka, dosa itu melukai, dosa itu menyengsarakan dan membawa kepada kematian. Kalau ini juga menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, renungkanlah firman Tuhan. Apapun persoalanmu, izinkan biar Tuhan yang tahu. Sekalipun manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apapun kesusahanmu, nyatakan lewat doa-doamu, minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan-jangan susah kita, sengsara kita diakibatkan oleh dosa yang belum pernah kita akui. Kalau ini menjadi doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Kalau engkau hadir suami istri, mari gandeng tangan suami istri, bersepakat hatilah engkau berdoa. Kalau engkau hadir bersama dengan keluargamu bersama-sama, mari gandeng tangan bersama-sama dengan keluargamu. Satukan hatimu, nyatakan permintaan permohonan kita kepada Tuhan. Jangan simpan akar pahit, jangan simpan dendam, terlebih jangan simpan dosa. Saya izinkan saudara berdoa kepada Tuhan barang 1-2 menit ini. Sementara saudara berdoa dengan berbagai persoalan dan pergumulan, izinkan saya naikkan pujian ini sebagai pengantar bagi doa kita bersama. Semuanya berdoa, semuanya berdoa.
Izinkan saya saja naikkan pujian. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dinyatakan sebagai orang saleh, orang benar, orang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan. Biarlah predikat rohani itu ada dalam setiap sikap hidup kami. Ampuni kami yang berdosa, baik lewat dosa pikiran kami, dosa mata, dosa ucapan, dosa perkataan, bahkan dosa dalam batin, dosa apa yang kami lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, baik yang kami lakukan lewat tangan kami maupun kaki kami. Tuhan, ampuni kami. Izinkan kami menikmati kebahagiaan dalam setiap menit hidup kami di dunia ini. Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Hamba-Mu telah usai menyampaikan isi hati-Mu, pewahyuan hamba telah sampaikan kepada umat-Mu. Tuhan, kiranya meteraikan segenap firman dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang yang pandai. Bukan hanya pandai untuk melakukan firman, tetapi kami pandai untuk tidak melakukan dosa-dosa kami. Karena dosa membahayakan hidup kami, dosa mencederai dan mencelakai hidup kami. Dan biarlah hidup kami bersih di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih Bapa. Jamah satu kami persatu. Bila Tuhan dapati umat-Mu yang punya persoalan pergumulan, hamba-Mu tidak tahu. Apakah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, anak-anak, cucu. Atau masalah rohani mereka, ataupun masalah sakit penyakit. Tuhan, hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Tuhan. Karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu tetap berlaku sampai Tuhan datang. Selama pintu anugerah terbuka, maka mujizat selalu terjadi. Amin. Tuhan memberkati setiap umat-Mu satu persatu, tua, muda, besar, kecil. Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena jelas firman-Mu berkata, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya tepat pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Biar hidup kami berhasil, jiwa kami berhasil, rohani kami berhasil, tubuh kami berhasil, masa depan kami berhasil, masa depan membangun keluarga kami berhasil, membangun karir kami berhasil, dan membangun pelayanan kami berhasil, membangun rohani kami berhasil. Berkati setiap umat satu persatu Tuhan. Terima kasih.